Sahabat Pojok Asal Omong dimanapun berada, selamat bertemu kembali dengan kami pada hari ini. Pada saat ini kami akan mendiskusikan sebuah topik ya, yang sangat menarik dari berita Buah Bibir. Ya. Diberitakan bahwa dalam pertemuan para petinggi partai politik koalisi pemerintah di Istana Kepresiden tanggal 25 Agustus 2021 ini, Surya Paloh mewakili Partai Nasdem mengapresiasi kerja keras dan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Kerja keras tersebut mencakup upaya untuk membangun kesadaran masyarakat. Ya, ini kutipan langsungnya. Kita sedang membangun kesadaran masyarakat, ya, kata Surya Paloh, ya, untuk berperan aktif menjadi warga negara yang mengerti hak dan kewajiban. Ya. Menurut dia, masalah muncul karena tingkat disiplin pribadi maupun komunal sebagai bangsa serta etos masyarakat yang masih lemah. Karena itu ya, penyadaran masyarakat itu menjadi penting. Namun pada saat yang sama, ya, juga ada berita ini. Berita dari NTT ya, yaitu kegiatan pengukuhan tim percepatan akses keuangan daerah yang digelar di Pulau Semau, Kabupaten Kupang, ya, menjadi sorotan publik. Ya, pasalnya kegiatan tersebut diduga melanggar protokol kesehatan dan menyebabkan pembatalan. Ya. Diduga panggung hiburan itu memicu terjadinya pandemi COVID-19. Nah, kita semua tahu bahwa dalam acara itu acara didukung oleh Gubernur Victor Leskodat, ya, Wakil Gubernur, Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, ya. Gubernurnya itu dari kader Nasdem sendiri. Nah, kalau kita refer pada pernyataan Surya Paloh, nah, kita dapat menyimpulkan bahwa kader Nasdem Victor Leskodat itu kesadarannya tentang prokes kesehatan itu masih lemah. Nah, itu yang akan kita diskusikan, apa benar masih lemah atau bagaimana ya. Bersama kami sudah ada pakar segala masalah, pakar segala soal, dan juga pakar segala siapa Pak? Dan juga ada Pak Heri, ya. Nanti ya ada Pak Arifantur dan juga ada Pak Donatus. Ya, silakan Pak pakar. Apa tanggapan Bapak? Kalau kita menyimak dari berita dua berita itu ya, koran online itu dan juga koran ibu kota, memang sangat menarik apa yang terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur, di mana pucuk pimpinannya melakukan hal-hal yang semestinya tidak seperti itu. Tetapi kalau saya tidak melihat di situ, saya melihat apa yang disampaikan Pak Surya Paloh itu, jadi informasi-informasi yang disampaikan oleh para partai itu hanya bersifat elitis, jadi tidak mengakar, sehingga apa yang terjadi itu di mana-mana yang merupakan kader partai juga sering memang tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pemimpin partainya. Mungkin itu salah satu hal ya, bahwa memang pernyataan mereka itu hanya bersifat elitis, tidak membumi ya. Tidak membumi. Ya, itu satu hal yang lain lagi, bahwa seharusnya pemimpin di daerah itu menjadi ujung tombak tentang pola perubahan perilaku masyarakat di zaman pandemi seperti sekarang ini. Nah, itu mereka harus jadi ujung tombak yang memberi contoh. Tetapi apapun yang terjadi itu mungkin karena Bapak Gubernur NTT itu dengan euforia yang sangat bergembira, ya bisa saja sejenak dia lupa dalam kegembiraannya itu. Tapi kegembiraan juga perlu untuk menambah imun, ya, untuk menambah imun. Saya tidak mengatakan bahwa saya mendukung apa yang dilakukan Victor Leskodat, Gubernur NTT, tidak. Tetapi saya melihat kegembiraan itunya, ya, kegembiraan yang mereka ciptakan itu merupakan bagian dari menambah imun tubuh. Tetapi apapun itu, ya, kalau memang sudah bertentangan
dengan kebijakan-kebijakan pusat, yaitu harus jadi keprihatinan bersama. Saya kira. Artinya Pak, dari sisi pemerintah, mereka sebenarnya kan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pak. Betul. Kan mereka juga kan harus taat kan. Betul. Taat dengan kebijakan yang di atasnya gitu, bukan bukan menafsirkan sendiri semau-mau mereka kan Pak. Gitu tuh Pak. Betul. Tetapi jangan lupa juga bahwa siapapun juga dalam euforia itu, dalam kegembiraan itu sering lupa hal-hal seperti itu. Tapi Bang, tidak. Bang, sabar dulu Pak Pakar. Pada kenaikan COVID pada bulan Juni Juli ini kan, itu kan dikaitkan dengan euforia orang pada liburan sebelumnya. Artinya bahwa euforia yang diharapkan oleh Abang untuk meningkatkan imun seseorang terbukti terbantahkan, karena setelah itu justru tingkat penularan COVID-19 itu justru makin tinggi. Jadi begitu Pak. Jadi Pak, bagaimana menurut Bapak? Saya mau menyampaikan beberapa hal sih. Yang pertama begini, tidak perlu bantah, ya, gubernur dan jajarannya, termasuk wakilnya juga itu sudah salah. Beri contoh yang tidak baik kepada masyarakat. Ya. Banyak pemberitaan sebelumnya di Kupang, di media-media itu, ya, melarang masyarakat untuk kegiatan ini. Ada yang meninggal, masyarakat biasa dilarang untuk berdoa, langsung dikubur. Sementara ada meninggal pejabat, boleh dibawa, boleh dibuat acara. Itu kan ada. Tidak konsisten ya? Di YouTube viral-viralnya beberapa bulan yang lalu, minggu lalu ya. Ada banyak hal. Jadi pemerintah sebenarnya harus memberi contoh itu kepada masyarakat. Harus. Ini salah. Saya minta supaya gubernur dan jajarannya itu minta maaf pada masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, Kofifa ya. Dia minta maaf. Itu gentle. Anda salah. Yang kedua, acara ini acara pengukuhan percepatan akses keuangan daerah. Saya masyarakat biasa yang tidak pintar, keadaan sekarang ini orang serba susah. Pemerintah daerah, bupati, gubernur juga serba susah. Pemerintah RI juga serba susah. Masalah keuangan, banyak anggaran yang dipotong, ya toh. Perjalanan dinas apa banyak refocusing anggaran banyak sekali ya. Aneh bagi saya, kita provinsi miskin, foya-foya dengan buat acara begitu di Pulau Semau lagi. Angkut berapa orang sana, habis bensin berapa ke sana, apa segala macam. Ya, belum makannya lagi, sewa bandnya lagi. Karena itu hanya itu yang bisa dibuat oleh gubernur kan Pak. Sekarang begini, artinya begini loh. Dalam situasi sekarang ini, cerdaslah Tidak ada yang lain, berpikir. Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, cerdaslah berpikir. Kenapa tidak pakai Zoom meeting aja? Kan cari muka Pak. Yang kamu buat itu adalah Cari muka dengan para bupati toh. tim percepatan keuangan, urusan keuangan. Harus hemat. Manfaatkan teknologi. Kenapa Pak, tidak lakukan jangan itu? marah-marah kan, Aneh Pak. bagi Jangan saya. marah-marah, Pak. Tidak. Itu salah besar. Jadi untuk nextnya kalau ada kegiatan, pakai Zoom meeting aja supaya kita hemat penghematan anggaran, ya. Oke. Yuk. Ya Pak. Terima Kalau kasih. Bapak bilang tadi itu salah besar, bagaimana menurut Bapak perut besar? Silakan. Oke. Apa yang dilakukan oleh Gubernur Laiskodat dan wakil serta jajarannya, kami sangat menyayangkan. Ya. Karena apa? Baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengutarakan kecemasannya, mengungkapkan kecemasannya terkait dengan lonjakan kasus COVID di NTT yang kasus hariannya itu kecil tiba-tiba meledak tinggi. Itu setelah liburan beberapa waktu lalu. Dan kemudian tidak lama kemudian gubernurnya, petinggi di NTT malah bikin pesta yang saya duga sehingga diberitakan mengabaikan
protokol kesehatan. Nah, teladannya di mana itu sebagai pemimpin provinsi orang nomor 1 di NTT? Ya, saya setuju dengan Pak PU Info Labuan Bajo, harus gentle lah, berani minta maaf kepada masyarakat supaya masyarakat tidak menilai itu sebagai suatu kewajaran di tengah pandemi. Saya kira gitu, Pak. Ya. Pak, silakan Pak. Terima kasih. Mohon izin Bapak. Pak Pakar ya. Mohon izin memberikan pandangan ya. Kalau saya melihat sih ada sebuah masalah besar yang sedang dihadapi oleh para elit kita. Di NTT. Bukannya di NTT, Indonesia umum dan khususnya NTT, yaitu distrust. Dan penyakit ini juga yang mereka tularkan ke warga. Begini, tadi diceritakan dua peristiwa yang berbeda ya, di mana di istana Surya Paloh sang pemimpin Nasdem itu menyampaikan A, sementara prakteknya B. Gubernur yang juga adalah secara struktural itu Nasdem, prakteknya B. Jadi kasat mata ada semacam secara tak sadar perilaku ketidakpercayaan, distrust kepada pemimpinnya sendiri. Dan itu juga yang mereka sedang buat terhadap warga. Ketika mereka mengatakan harus taat protokol, tetapi yang mereka lakukan tidak taat protokol. Dan ini yang menimbulkan masyarakat luas tidak percaya pada pemerintah. Dan ini masalah besar ketika pemerintah menyerukan vaksin, ada yang nolak. Karena mau percaya yang mana? Jadi ini yang sedang mereka ciptakan, dan saya pikir ini rusak. Karena itu sebenarnya pemimpin itu harus satu kata dan perbuatan. Tidak boleh pemimpin hari ini mengatakan A, tapi dia berbuatnya lain. Dan ini masalah besar bagi warga yang melihat pemimpinnya, ya, bukan pada dirinya. Mereka meniru pemimpinnya. Ketika masalah distrust itu menjadi sebuah budaya, itu saya pikir sebuah bencana besar untuk Indonesia. Saya kira ini ya gejala yang berbahaya untuk bangsa kita. Ketidakpercayaan masyarakat yang dibikin oleh pemimpinnya sendiri. Terima kasih. Ya oke, saya kira bagian terakhir dari diskusi yang kontroversi yang sedang terjadi di NTT ini adalah sebuah harapan ya, harapan ini saya beri kesempatan kepada Pak Pakar. Apa harapan Pak Pakar ya sebagai closing statement untuk para pemimpin di NTT ya. Harapan Pak ya, silakan. Saya rasa harapan saya dan juga harapan seluruh warga NTT bahwa pemimpin itu harus menjadi contoh bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Itu yang paling penting. Sekali lagi, pemimpin Harus dalam hal menjadi ini contoh. gubernur maupun bupati harus menjadi contoh bagi masyarakat banyak dalam bermasyarakat maupun bernegara. Ya, terima kasih atas diskusi yang sangat menarik pada hari ini. Sahabat Asal Omong, sampai jumpa lagi pada topik-topik berikutnya.